Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah banaka wa takhir wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Jamaah rahimakumullah. Pada saat kita memperhatikan ini saya juga sekaligus nanti doa restunya. Nanti saya berangkat ke Lampung, ke Oku Timur setelah pengajian ini nanti. Mohon doa restunya, pangestunya semuanya. Jadi kalau kita memperhatikan ini yang kita katanya dengan kehidupan berdunia ya, bahwa kehidupan dunia memang penuh dengan intrik-intriknya, penuh dengan nuansa politis yang memunculkan satu perilaku-perilaku persaingan, sehingga di semua bidang tentang mungkin persaingan ekonomi, persaingan teknologi, persaingan sosial budaya, persaingan bahkan agama ya, pada saat kehidupan itu hanya nuansa yang lahir atau jasad, maka tanpa mengenal esensi dari sebuah kehidupan, inti kehidupan beragama itu esensinya adalah bertauhid, dan bohong dikatakan tauhid jika hanya melalui konsep atau tekstual. Karena tauhid itu mengenal Tuhan, menyatakan dia, kul nyatake dia. Ungkapan kul itu nyatake sebab sudah kenal. Huwa dia yang dikenali berada di dalam dada dari yang berhak wenang dan sah menunjukkan, maka itu yang punya nama Allah, itu ahad, itu maka disebut itu bertauhid. Makanya esensi semua utusan Nabi Rasul itu mengajarkan tentang tauhid, mengenal Tuhan. Saat kehidupan itu tidak mengenal esensinya, tidak mengenal Tuhannya, maka kita akan larut dengan kehidupan dunia, kita akan tersapu dengan keduniaan, kita panik, kita akan larut dengan ketidakpastian, kita ditelan dengan ambigu, kita akan panik dengan kompleksnya kehidupan, dan kita bingung dengan dinamikanya. Bahwa dunia ini sangat dinamis, perubahannya sangat cepat. Kita akan kebingungan mengikuti si A, mengikuti si B. Kita akan kebingungan, ambigu, omongane sapa sing dicekel. Setiap orang punya pendapat tentang kebenaran menurut perspektifnya masing-masing, menurut anggapannya masing-masing. Akibat bahwa tentang ajaran tauhid dapat diperoleh melalui sebuah bacaan dan katanya menjadikan kehidupan ini gunjang-ganjing begitu. Ya. Maka seharusnya memang kemutlakan esensi kehidupan itu adalah makrifat. Makanya yang lahir, yang berupa ada tubuh, mulut, tangan, kaki, dan indera, itu posisinya itu adalah melakukan perbuatan kebaikan dan kemaslahatan. Karena intinya tatanan lahir, sering sekali saya sampaikan, wala tatafaroku, tidak berpecah belah. Beda keyakinan, beda agama, beda suku bangsa, tidak menjadi perkara dan tidak menjadi masalah untuk kita saling peduli,
nggak akan ada masalah. Karena untuk tidak berpecah belah, saat menjadi perusak, saat menjadi pembunuh, maka kita bertindak, kan begitu. Kan seharusnya kan begitu ayatnya. Siapa membunuh seseorang, tapi seseorang itu tidak membunuh dan tidak merusak, maka dosanya sama saja dia membunuh seluruh manusia di muka bumi, kan begitu. Man qatala nas, siapa membunuh manusia, nas, maka sama saja dia membunuh manusia seluruhnya. Kan itu pedomannya. Orang yang mempermasalahkan beragama itu mempermasalahkan masalah jasad, masalah lahiriah, masalah dunia, dan sering kalut jika ada perbedaan, itu berarti nggak mengetahui esensi beragama. Berarti beragamanya hanya konsep, hanya tekstual. Kemudian yang sisi lahir ini yang masing-masing mengenali Tuhan, mengenali keberadaan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan, sehingga segala wujud cintanya dunia, berdunianya itu karena didasarkan atas cintanya kepada Tuhan. Tuhan yang dikenali, yang punya nama Allah, kan gitu kan. Kita kan Allah itu kan hanya sebuah nama, namanya zat yang wajib wujudnya, itu yang jika dikenali itu yang menjadi punjer, aktivitas kita memusat kepada dia, sehingga kita mengetahui bahwa lahir ini benar-benar hanya alat. Kalau kita dunia ini dan jasad ini alat, kita nggak akan mudah terprovokasi. Jamaah rahimakumullah dan semuanya yang berbahagia rahimakumullah. Maka kenali dengan sebenar-benarnya mengenal. Saat kita telah bertauhid pun kita harus berproses dengan sebenar-benarnya mengenal. Dengan kesungguhan kita menjalankan, memberdayakan yang telah Allah anugerahkan di dalam diri kita, mengembangkan potensi berpikirnya dengan nalar dan rasional, ya, dengan masuk akal, berhubungan, kemudian otak atau akal yang salah satu kerjanya itu adalah mengendalikan. Otak itu mengendalikan dari perbuatan yang merusak, maka otak kita berpikir, kalau saya ingin menuju kepada Tuhan, logikanya maka saya akan memberdayakan diri saya, maka saya akan membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Seperti logika, kalau ingin lulus maka belajar, kan gitu. Itu logis gitu loh, logika. Itu nalar, itu rasional. Nalar dilatih untuk ini. Sehingga kita nggak akan mudah larut. Wawasan, wacana, sains itu diperlukan supaya kita tuh supaya kita mengetahui, mampu menimbang. Kemudian punjernya pada saat hati telah mengenal Tuhannya, telah bermakrifat kepada Tuhannya. Kita enggak larut, kita enggak akan mudah disusupi, kita enggak akan mudah dipengaruhi, kita tidak akan mudah diprovokasi, kita tidak akan mudah dipancing-pancing jika kita mengetahui inti kehidupan, jika kita mengetahui esensi kehidupan, jika kita mengetahui intinya manusia, bukan masalah yang lahir, intinya agama, bukan masalah yang pekerjaan jasad, tapi mengenai tauhid. Kalau enggak, ya kita akan larut, diombang-ambingkan, hanya sekedar wawasan, ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan pikiran dan bayangan kita
Kita punya pimpinan tertinggi, kita punya presiden, kita punya menteri, kita punya DPR, MPR, umpamanya gitu, kita punya bupati dan seterusnya. Tapi sebenarnya penentu kebijakan, kejadian-kejadian peristiwa itu juga banyak ditentukan oleh orang-orang yang di luar yang tampak itu. Tidak sesuai dengan bayangan kita. Pemane contoh peristiwa Ambon, terjadinya benturan antara kelompok Kristen dan Islam bunuh-membunuh ya, di beberapa waktu yang lalu. Itu ada sebuah cerita tukaran antaranya tukang becak dengan penjual. Kemudian saat mereka sebelumnya seperti Ambon itu antara Islam dan Kristiani itu nggak pernah ada masalah. Kalau mereka berkelahi pun bukan bermasalahkan agamanya, tapi mungkin masalah persaingan ekonomi, masalah tanah, masalah lapak kan gitu ya. Kalaupun terjadi bersitegang di antara mereka, tidak nyaut-nyaut tentang agama. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan, boom. Kemudian juga terjadi di kalau saya ingat di situ Bondo tahun, tapi kamu banyak yang belum lahir ya. Ya pada saat itu katakanlah di tahun 90-an ada namanya orang jeneng iki Soleh. Soleh ini mendatangi kiai, kemudian dia ngomong ke Pak Yai, dia ngomong begini, ngolok-ngolok tentang Tuhan, nggak yakin tentang Tuhan, itu kebohongannya Nabi, kebohongannya kerasulan. Kemudian dan dia juga ngolok tokoh yang juga kiai yang baru saja meninggal. Itu akhirnya dia ngolok-ngolok itu. Akhirnya ditangkap si Soleh ini, diadukan, akhirnya dia di penjara, kan katakan demikian. Saat dalam persidangan mulai disidik dan persidangan, tiba-tiba ribuan santri itu ngeruduk di pengadilan, kemudian menekan pengadilan untuk membebaskan karena yang jadi hakim dan seluruhnya itu adalah orang Kristen, katanya demikian. Itu hanya permainan politik loh ya, tapi sebenarnya enggak begitu. Akhirnya terjadilah gejolak hebat, 24 gereja dibakar dan juga ada korban karena ketepatan dibakar juga pas hari Minggu juga terjadi misa bagi umat-umat Kristiani, sebagai contoh begitu. Kan gitu. Setelah semuanya terjadi, tiba-tiba ribuan orang itu yang bergerak itu tiba-tiba tertib kan gitu ya. Siapa sebenarnya? Apakah benar dia itu santri kan? Sebagai contoh kan. Jadi kowe iki di dunya supaya enggak mudah larut, enggak mudah disusupi, rasionalmu sing kudu kok latih. Akal sing kudu kok latih, enggak supaya kamu enggak mudah dengan iming-iming, enggak mudah dengan olokan. Itu yang harus dibangun. Maka pendidikan kita itu seharusnya memang menguatkan cara berpikir. Belajar itu supaya kamu itu menstimulus akal kamu, merangsang akal kamu itu supaya berlatih menggunakan pikiran. Banyak peristiwa-peristiwa kalau kita mau cerita satu persatu gitu ya. Tapi kan kadang unsurnya kan unsur subjek ya. Seperti peristiwa Munir 2004, di pesawat dikasih mie.
Dia pengen mie, akhirnya dia ke kamar mandi, kemudian dia sampai Belanda, turun, sudah posisi meninggal, diotopsi, ternyata ada arsenik banyak di dalam lambung, di dalam tubuhnya, di dalam darahnya. Akhirnya dia disimpulkan diracun. Akhirnya kemudian dalam penyidikan yang panjang, akhirnya si pilot dituduh dan dihukum 14 tahun, bla 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 begitu. Terus pilot mengatakan, alasannya apa kok membunuh? Apa angkatannya? Karena saya orang yang apa jenenge Indonesia harga mati, saya nggak mau demokrasi diganggu oleh si Munir. Dia merusak demokrasi. Saya ingin mempertahankan bangsa ini, kesatuan persatuan. Aja dia sangat nasionalis. Logis enggak? Seorang pilot membunuh hanya ke sebuah nasionalisme, umpamanya kan begitu. Nah, itu kemudian penyidikan bla bla bla. Tapi kalau saya ngungkap ini, itu nanti juga akan ada yang serba nggak nyaman. Kalau cerita kita kan nggak nyaman. Saya nggak pernah cerita itu kan karena kita kan nggak nyaman dengan cerita-cerita begini. Tapi ini intinya bahwa kita supaya nggak larut, maka tatanan lahir itu untuk dibedakan dengan tatanan batin. Lahir syariat itu wala tataforku, iya. Akal rasional digunakan, dilatih, iya. Kan gitu. Makanya latihan diri kita dilatih dengan belajar, dengan melatih komunikasi, melatih menanggalkan ego, melatih mendengar yang baik, mencerna yang baik,